Halo Quanta Friends, oke ketemu lagi nih ya sama kalian. Jangan bosan-bosan ya, kita masih ada 7, 8, 9, 10, ada 4 hari lagi ya. Hari ini kita bakal belajar teori bilangan. Kak, teori bilangan tuh apa sih Kak? Kita nggak pernah belajar, itu dia ya. Makanya beruntung banget kalian masuk sini gitu. Karena di teori bilangan ini, kakak yakin sih nggak pernah dibahas di sekolah. Mungkin dibahas tapi kalian nggak ngeh gitu ya. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik, ini adalah bisa dibilang bukan konsep baru ya, tapi konsep yang udah lama sebenarnya, tapi kalian nggak ngeh biasanya gitu. Jadi kakak bakal kasih penjelasannya di sini. Hari ini kita bakal bahas teori bilangan. Jadi ada jenis bilangan, ada algoritma pembagian, ada ciri-ciri bilangan habis dibagi. Nah, untuk jenis bilangan kayak bilangan real, bilangan asli, bilangan genap, ganjil, itu kalian tolong baca sendiri ya. Jadi di sini kakak nggak bakal jelasin yang ini, jenis bilangan, tapi tolong seenggaknya kalian tahu gitu ya, bilangan real itu apa, bilangan asli itu apa, bilangan genap itu apa, dan selanjutnya gitu ya. Nah, kakak bakal bahas langsung ke algoritma pembagian sama ciri-ciri bilangan habis dibagi. Ini yang sering keluarnya. Tapi ini jadi pondasi utama pelajaran waktu SD ya. Jadi kalian harus tahu tuh bilangan real itu apa, bilangan pecahan itu apa, bilangan desimal itu apa, dan seterusnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini bukan definisi eksponen nih, belum pakai edit ya. Definisi eksponen salah, bukan definisi eksponen, tapi adalah percuma ya kalau coret gini ya. Nggak apa-apa deh, tadi coretnya ya. Ini nggak usah dilihat deh, Quanta Friends ya. Yang pertama kita lihat algoritma pembagian. Nah, Kak, algoritma pembagian itu maksudnya apa, Kak? Teman-teman sebenarnya selama ini tuh menggunakan itu gitu. Jadi algoritma pembagian itu adalah, misalkan K adalah suatu bilangan yang dibagi, dia itu adalah pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Jadi jika itu selalu pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Dengan pembaginya lebih besar daripada sisa. Oke, mungkin dari kata-kata ini masih kurang paham ya. Kakak kasih contoh. Misal, ya, kakak punya bilangan 11 dibagi 2. Yang ini ya, 11 dibagi 2. Nah, pastikan Quanta Friends cari bilangan perkalian yang dikali 2 mendekati 11. Yang kurang dari kan? Otomatis kan 5 ya. 5 dikali 2 berarti kan 10. Kalau kita kurang hasilnya adalah 1. Nah, Quanta Friends, si 11 ini adalah bilangan yang dibagi. Ini si K-nya nih. Bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi. Oke, si 5 ini adalah hasil bagi. Yang ini 2 itu adalah pembagi. Yang ini adalah sisa, si 1 ya. Nah, makanya pasti kan teman-teman pasti pernah ngebagi kayak gini kan? Ya nggak sih? Nah, kalau kita tulis seperti algoritma pembagian, maka 11 itu kita peroleh dari pembaginya itu adalah 5, dikali hasil bagi, pembaginya bukan 5 ya, pembaginya itu adalah 2, dikali hasil baginya 5, ditambah sisanya adalah 1, gitu. Bener nggak sih? 2 dikali 5, 10 tambah 1, 11. Jadi ini disebut algoritma pembagian. Jadi selama ini kalian tuh sebenarnya menggunakan algoritma pembagian. Dengan nama-namanya ini hasil bagi, ini sisa, ini pembagi, ini yang dibagi. Kayak gitu. Ini tolong dicatat dulu ya. Kakak mau hapus soalnya. Oke, nah selanjutnya kita mau masuk ke ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Ya, untuk ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, pasti teman-teman udah tahu nih, kakak yakin ya. Bilangan yang habis dibagi 2 itu ciri-cirinya adalah satuannya itu habis dibagi 2. Ya. Habis dibagi 2. Terus kalau misalkan ciri-ciri yang bilangan habis dibagi 3, ya, ciri-cirinya itu adalah jumlah angka pada bilangan tersebut habis dibagi 3. Nanti kakak jelasin detailnya ya. Ini kakak tampilin dulu semuanya, oke? Terus kalau misalkan habis dibagi 4, itu 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Kalau habis dibagi 5, ya ini, ya teman-teman udah pasti tahu ya. Itu adalah bilangannya itu, satuannya adalah 0 atau 5. Nanti kakak kasih contoh ya. Kakak tampilin dulu semua deh, biar enak.
Ini ada bagi 6, bagi 8, sama bagi 9. Oke. Kakak bakal jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama, bilangan yang habis dibagi 2 itu, atau kakak mau jelasin dulu deh, bilangan habis dibagi itu maksudnya apa sih? Habis dibagi itu berarti dia nggak punya sisa. Ya, kayak misalkan 4 dibagi 2 berapa sih? 4 dibagi 2 itu kan 2. Ya, atau gini jenisnya. 2 gitu ya. 4, 0. Nah, artinya dia nggak bersisa kan, sisanya 0. Berarti 4 itu dibagi 2 habis tuh. Ya, hasilnya adalah 2. Itu yang disebut habis dibagi ya konferensinya. Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah satuannya habis dibagi 2. Contohnya, ya contohnya. Misalkan ada 134. Kalau kita mau cari 134 tuh habis dibagi 2 atau enggak, tinggal lihat satuannya. Satuan ini habis nggak dibagi 2? 4 kan habis dibagi 2 ya. Berarti 134 ini habis dibagi 2. Gampang lah ya kalau ini ya, pasti udah biasa. Nah, biasanya yang belum biasa itu adalah yang nomor 3. Ya, habis dibagi 3 tuh teman-teman biasanya belum ada yang tahu. Jarang ada yang tahu, bukan belum ya, jarang ada yang tahu. Misalkan, jadi di sini kan definisinya jumlah angka pada bilangan tersebut habis dibagi 3. Misalnya, kalau kakak minta kalian cari, ya hapus dulu deh, biar nggak ngalingin ya. Apakah bilangan 143 1.437.213 habis dibagi 3? Jangan 3 deh, 4. Nah, teman-teman kan pasti manual dong, ya nggak sih? Ya, dibagi 3 ntar dia bersisa atau enggak. Kalau misalkan nggak bersisa berarti habis. Itu kan lama tuh waktunya. Nah, caranya gampang. Caranya kalian jumlahkan aja setiap angka yang ada di sini. Kita jumlahkan. 1 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 4. Oke, berapa total ini? 5, 8, 15, 17, 18, 22 kan? Nah, 22 itu tidak habis dibagi 3. Ya, 22 itu tidak habis dibagi 3 ya. Artinya, si 1 juta sekian ini juga tidak habis dibagi 3. Oke, kayak gitu. Jadi tinggal jumlah aja bilangan yang ada di angka yang ada di bilangan itu. Contoh misalnya ganti 4 jadi 3 nih. Kayak gini. Ini jadi 3. Otomatis kan ini jadi 21 ya. Nah, pasti si 1 juta sekian ini habis dibagi 3. Coba deh, pakai kalkulator ya teman-teman. Berapa 1437213 dibagi 3? Hasilnya berapa dibagi 3? Pasti ada. Pasti dia bulat ya, nggak pecahan, nggak komaan. Coba yang tahu hasilnya di kolom chat boleh ngomong juga. Berapa 1437213 dibagi 3? Oke, nggak koma kan ya? Rostiana ya? Nggak koma kan? Ada, masa koma? Komanya di mana? Oh, itu bukan koma, itu titik. Bukan koma itu. Itu ribu maksudnya. Ya, itu maksudnya ribu. Ya, itu maksudnya ribu. Oke. Ya, berarti artinya kan karena dia nggak koma, maka bener ya 1437213 ini habis dibagi 3 gitu. Itu dia. Jadi ciri-cirinya adalah jumlah aja semua bilangannya. Kalau bilangannya itu bisa habis dibagi 3, si 21 ini habis dibagi 3, maka bilangan tersebut ini habis dibagi 3 juga. Gitu. Nah, ciri-ciri ini yang nomor 3 sama persis sama yang 9. 9 juga gitu. Makanya kemarin yang trik kakak nebak ulang tahun bukan ulang tahun ya. Bulan lahir kalian itu pakai trik yang ini. Habis bagi 9. Contohnya, kalau kakak punya 2 4 3 7 1 2 3. Ya kita cek juga gitu, kita jumlah. Bilangannya kita jumlah nih, 2 tambah 4, tambah 3, tambah 7, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Kalau dijumlah hasilnya itu kelipatan dari 9 atau habis dibagi 9, maka 2 juta sekian juga habis dibagi 9, kayak gitu. Ini kalau kita jumlah berapa nih? 6, 9, 16, 17, 22. Pas, jadi bisa pas gitu ya, 22 juga ya. Nah, 22 ini tidak habis dibagi 9. Berarti si 2 juta sekian juga tidak habis bagi 9 ya. Jadi untuk kelipatan 3
sama 9, itu sama tuh ciri-cirinya ya, habis dibaginya. Jadi nggak perlu pusing ngitungnya, ngingetnya. Nah, kalau habis dibagi 4, jadi habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis dibagi 8, itu mirip juga. Kalau habis dibagi 2 kan satuannya doang yang dilihat. Kalau yang habis dibagi 4, itu puluhannya. Misal, contohnya, 2.432.144. Apakah dia habis dibagi 4? Kalian nggak usah ngitung semua. Lihat aja 2 angka terakhirnya. 44 habis nggak dibagi 4? Habis. Kalau dia habis berarti si 2 juta sekian ini juga habis dibagi 4 gitu. Ini juga habis dibagi 4. Dibagi 4. Nah, bagaimana kalau 8? Kalau 8 berarti 3 angka terakhirnya. Ini agak repot ya, makanya di UTBK nggak pernah keluar nih yang habis dibagi 8. Kita lihatnya 3 angka terakhirnya. Misalkan 4.235.816 gitu misalkan ya, contoh. Kita ngeceknya 3 angka terakhir aja, apakah 816 itu habis bagi 8 atau enggak. Kalau dia habis bagi 8, maka si 4 juta sekian ini juga habis bagi 8 gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek semuanya. Gitu ya, jadi untuk angka 2 ini satuan doang, angka 4 itu 2 angka terakhir, angka 8 itu adalah 3 angka terakhir. Polanya kayak gitu, jadi gampang ingetnya ya. Nah, untuk dibagi 5, jelas ya, pasti bilangannya belakangnya 0 atau nggak 5. Ya, contoh ya, 165 pasti habis bagi 5. 160 pasti habis bagi 5. Ya, kalau belakangnya 0 sama belakangnya 5. Kayak gitu ya, gampang. Nah, untuk yang pembagian 6, yang ini, ya udah, kalau ini gampang, tinggal kita gabung si hasil bagi 2, ciri-cirinya, sama hasil bagi 3. Contoh, untuk pembagian 6 ya, di sini aja kali ya. Misalkan kita mau cari 3.124, apakah dia habis bagi 6 atau enggak, misalkan gitu ya. Kita cek dulu, dia habis bagi 2 enggak? Habis bagi 2 ya, kalau dia habis bagi 2 berarti ini udah komplit nih, ini udah oke. Tinggal yang habis bagi 3. Habis bagi 3 itu berarti kan ciri-cirinya dijumlah kan bilangannya. 3 tambah 1 tambah 2 tambah 4. Berarti 4, 10 ya. Nah, karena 10 ini tuh tidak habis dibagi 3, maka si 3.124 ini tidak habis dibagi 6. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi ini. Yang ini oke. Yang ini enggak gitu. Jadi dia harus memenuhi dua-duanya. Oke? Jadi harus ngecek dia habis bagi 2 atau 3. Jadi cara ngitnya gampangnya gimana? 3 sama 9 sama. 2, 4, 8 itu mirip, tinggal satu angka, 2 angka terakhir sama 3 angka terakhir. Nah, habis bagi 6 itu gabungan antara 2 sama 3. Ciri-cirinya kayak gitu. Kalau terus ciri-ciri bilang habis bagi 10, 11, 12 ya itu jarang keluar, Corner Friends. Jadi ya sampai sini aja dulu ya, sampai 9. Oke, ini ada berbagai macam cara, cuma kakak bakal jelasin kalau nantinya angkanya itu bukan puluhan kayak gini ya. Kalau puluhan kayak gini kita masih bisa manual nih. Kita bagi aja satu-satu ya, masih bisa manual. Tapi kakak bakal mengajarkan bagaimana caranya nanti ketika angka yang di sini bukan puluhan, tapi ribuan atau ratusan ribu. Itu nggak masalah sebenarnya, Corner Friends. Nah, kenapa nggak masalah? Kalau kita menggunakan algoritma pembagian, ya, berarti kan di sini bilangan asli N bersisa 5 jika dibagi 6, berarti kan si N itu adalah si K ya. Si N itu adalah si K. Kalau dari rumus ini ya. Bersisa 5, berarti sisanya 5, S-nya 5. Oke? Jika dibagi 6, berarti ini pembagi. Oke? Kita punya N yang dibagi bersisa 5, jika dibagi 6, berarti ini pembaginya. Hasil baginya nggak ada, berarti kita anggap aja H gitu ya. Berarti kalau kita menggunakan algoritma pembagian, kita bisa tulis N sama dengan ya pembagi, berarti pembaginya adalah 6 ya. Berarti 6. Hasil baginya nggak ada ya. Kalau hasil baginya nggak ada, berarti kita misalkan aja H gitu ya. Hasil bagi tambah sisa. Sisanya adalah si 5. Ya, ini adalah si N. Oke? Lalu dari pernyataan berikutnya, si N sama ya, bilangan asli N. Jika dibagi 5,
bersisa 2. Berarti si N juga bisa ditulis sebagai 5H. Kenapa? Karena ini ada si pembaginya. Tapi H-nya kita bedain ya. Karena H-nya nggak akan sama H ini. Misalkan H-nya huruf gede deh. 5H. Ditambah 2. Oke, kita punya 2 persamaan ini. Nah, kalau misalkan kita kurang ke sana si 5-nya, berarti N-5 itu sama dengan 6H. Kalau yang ini berarti N-2 sama dengan 5H. Nah, apa artinya? Artinya adalah, jika si N ini kita kurang 5, maka dia akan menjadi kelipatan 6. Jika N ini kita kurang 2, maka akan menjadi kelipatan 5. 5H berarti kan kelipatan 5. 6H berarti kelipatan 6. Kak, kok malah jadi ribet sih, Kak? Tadi kakak bilang ya, kalau misalkan puluhan kayak gini masih bisa manual. Kita coba kita bagi 5, cari yang sisanya 2. Kalau dibagi 6 ya. Kalau dibagi 6 sisanya 5, kita cari. Itu bisa manual ya. Tapi kalau nanti dia bentuknya ribuan atau puluhan ribu agak susah. Makanya kakak bakal jelasin dengan cara ini. Nah, kalau kita kurang 5, Konda Friends, semuanya ini ya, kita kurang 5. 29 kurang 5, 24. Ini yang kurang 5 ya. Kita kurang 5. 24. 32 kurang 5 berarti 27. Oke. 45 dikurang 5 berarti 40. 77 dikurang 5 berarti 72. Oke. Nah, kita cari sekarang yang kelipatannya itu adalah kelipatan 6 atau habis dibagi 6. Ini oke. Ya. Tapi 27 nggak masuk ya. Berarti ini salah. Nomor 2 udah pasti gagal nih. Karena 27 bukan kelipatan 6. 40 apakah kelipatan 6? Nggak juga. Ini juga gagal. Iya. Berarti yang tersisa hanya 1 sama 4. Ada nggak di sini 1 sama 4? Nggak ada kan? Ya nggak? 2 gagal. Yang 3 juga gagal. Oke? Nah, yang tersisa hanya yang D doang. Berarti jawabannya apa? Yang D gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek yang ini nih. Jadi sebenarnya pernyataan kedua pun kita nggak butuh. Kita udah bisa jawab jawabannya adalah si D. Jadi nanti kalau misalkan angka atau bilangannya banyak, dengan cara ini akan lebih mudah, seperti itu. Kalau kita cek yang ini, boleh ya kita cek yang ini ya. Kalau kita kurang 2, dia harus kelipatan 5. Ya, kalau misalkan kita kurang 2 harus kelipatan 5. Berarti ini kan kalau kita kurang 2 jadinya 27, 30, 4, 43, 75, gitu kan? Nah, yang kelipatan 5 cuma ini kan, sama ini sih sebenarnya. Tapi kan ini udah gagal ya. Dia cuma, soalnya dia tidak habis dibagi 6 yang ini. Nah, jawabannya bener tuh. Yang berlaku di keduanya cuma yang pilihan 4. 72 habis dibagi 6, 75 habis dibagi 5. Gitu. Makanya pilihan yang tepat tuh yang 4 doang gitu. Jadi kita tinggal cek aja 2 angka terakhirnya yang habis dibagi 4. Nah, yang habis dibagi 4 cuma yang pilihan C doang kan yang ini. 44 itu dibagi 4 itu 11 ya. Berarti jawabannya yang D, yang C gitu. Ya. Gampang ya, kalau kira ini nggak ada pertanyaan, gampang. Jadi kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, bilangan 3 membagi A. Bilangan 3 membagi A. Berarti pembaginya siapa? Pembaginya ini ya. Nah, ini si K-nya nih. Ini si yang dibaginya. Menghasilkan hasil B. Berarti ini hasil, ini sisa. Ya. Udah jelas ya. Berarti si A sama dengan pembaginya 3, hasil baginya B, tambah sisanya 2. Nah, ini pernyataan atau persamaan pertama yang kita peroleh. Selanjutnya, bilangan 3, berarti pembaginya, ini kayak baca bahasa Indonesia ya, SP gini ya. Membagi B, ya, berarti si B ini adalah yang dibagi, menghasilkan hasil, berarti ini H, ini sisa. Berarti pernyataan kedua adalah kita punya B sama dengan pembagi 3 dikali hasil bagi 2, sisanya 1 tambah 1. Nah, dari sini B-nya jelas ya. B-nya adalah 3 kali 2, 6 tambah 1, berarti B-nya 7. Udah. Karena B-nya 7, tinggal kita input ke persamaan pertama tadi. Dapatlah si A-nya gitu kan. Berarti kita punya A sama dengan 3 dikali 7 tambah 2. 7 kali 3, 21. 21 tambah 2 adalah 23. Benar banget jawabannya, Dek. Wih, jenius ya, teman-teman ya.
Baru sekali diajarin udah pada ngerti nih, mantap. Nah, nomor 4 ini kita punya P per Q-nya 1,15. Seperti yang kakak bilang tadi ya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan 1,15-nya. Yang waktu SD ya, berarti kan 1,15 itu, dia itu 2 angka di belakang koma ya. Berarti kan 115 per 100. Nolnya 2 gitu ya. Tapi kan 115 kan di sini nggak ada nih. Berarti kita sederhanakan gitu ya. Kita bagi berapa ya? Bagi 5 nih kayaknya. Bagi 5 dulu ya. Bagi 5. Berarti jadinya 23. Ini bagi 5 berarti 20 gitu ya. Nah, 23 ada nggak? Nah, si P kan 23 ya. P-nya 23, Q-nya 20. Berarti yang mungkin yang ini gitu, yang E. Jadi jawabannya benar. Si E. Oke, mantap nih. Plus buat kalian, mantap. Makin gini makin jago ya. Oke, kalau gitu di sini kakak kasih clue lah ya. Mana yang akan memberikan sisa bagi 3 ketika dibagi oleh 4, 5, 6. Nah, clue-nya adalah kalian cari KPK antara 4, 5, sama 6. KPK-nya apa? 4, 5, sama 6. Ini kan udah 3 semua nih. Iya nggak sih? Berarti kan ini sisa nih. Ini kan sisa semua nih. Sisa. Anggap aja N itu pembagi. N-nya hasil bagi. Ya udah tinggal kita cari KPK dari 4, 5, sama 6. Nah, jawabannya itu gitu. Mana KPK 4, 5, 6? Di antara A, B, C, D, E. Berapa KPK-nya? 1 E. Ada yang jawab Ersa, katanya E. Yang lain gimana? KPK dari 4, 5, 6. 12 itu nggak habis bagi 5, ini gagal ya. 24 juga nggak habis bagi 5, gagal juga. 80, dia bagi 4 habis, bagi 5 habis, bagi 6 habis nggak? 80. Nggak ya? Gagal juga. 90 dibagi 4 habis, bagi 5 habis, dibagi 4 habis nggak sih? 90? Enggak ya, nggak habis ya. Udah, gagal ini. Berarti jawabannya E. 100 dibagi 4, iya. 5 bagi 4, iya. 100 bagi 6, berapa tuh? 4, 5, 6, 12. Bisa nggak 100 bagi 6? Berapa 100 bagi 6? Oh, koma ya? Nggak bisa juga. Berarti ada jawabannya dong. Bentar. Ini bilangan positif. Mana yang akan memberikan sisa bagi 3 ketika dibagi oleh 4, 5, sama 6? Kalau 80, habis nggak dibagi 6? Enggak ya? 24 juga enggak. Oh iya, berarti ini nggak ada jawabannya nih. Jadi nggak apa-apa. Iya, jadi kalau misalkan, contoh lah ya, misalkan kita ambil KPK 456 itu adalah 3, bukan 30 ya. Berapa KPK-nya 456? 4 kali 5 kali 6. 20, 120. Oh, ini mungkin, ya ini mungkin maksudnya 120 kali ya. Nah, kalau misal jawabannya harusnya 120N plus 3. Ini boleh nih jawabannya. Atau ini kayaknya masih bisa dikecilin nih. 60 bisa kan ya? 60 ya? Nah, 60N nggak bisa nih, 60N plus 3 juga jawabannya. Nah, berarti ini kakak salah input pilihan gandanya, nggak apa-apa. Jadi jawabannya itu harusnya 120N atau 60N. Kalau kita mau cari KPK-nya ya 60N, harusnya 60N plus 3 gitu. Oke, nggak apa-apa. Pantesan tadi nggak ada yang jawab ya. Sip, kalau gitu ada pertanyaan sampai sini, Koda Friends? Jadi kalau ketemu soal serupa, yang bentuknya kayak gini, cari aja KPK-nya gitu. Jadi plus 3 ini kan sisa kan? Jadi kita nggak perlu mikirin, yang plus 2 pasti salah gitu. Oke, nomor 6 kakak bahas ya, udah kakak kasih waktu tambahan 2 menit tadi. Di sini memang kita lebih menguras logika ya sedikit ya. Tapi tetap pada per-easy Koda Friends ya, nggak usah pusing-pusing kalau matematika mah, santai. Nah, faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, C adalah 1. Berarti maksudnya FPB-nya 1 ya Koda Friends ya. Nah, FPB itu adalah, artinya kalau FPB-nya 1 berarti bilangan itu pasti berbeda.
Ya, dan bukan saling kelipatan. Ya, jadi bilangannya berbeda. Terus, jika B dikali C-1 sama dengan 21, dan 2C-A sama dengan 5, lalu A-nya kurang dari 10, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, ini mau nggak mau kita harus coba-coba quadrant friends. Ya, karena yang diketahui cuma ini aja. Nah, cara nyoba-nyoba gimana, Kak? Oke, gampang banget. Kalian tinggal fokus ke sini dulu. Ya, kalian cari bilangan yang perkaliannya hasil 21. Berapa kali berapa? Contoh 1 kali 21, ya, atau 3 kali 7 atau 7 kali 3 juga boleh ya. Nah, misalkan kakak ambil yang pertama itu adalah 1 dikali 21, ya, misalkan gitu ya. 1 dikali 21. Nah, artinya kan si B-nya 1 ya. Si C-nya, C-1-nya 21. Berarti kan C-nya adalah 22. Nah, kalau C-nya 22, B-nya 1, FPB-nya masih 1 ya. Karena dia bukan kelipatan. Oke? Nah, kalau misalkan C-nya 22, dari persamaan 2C min A, kita peroleh A-nya 2 kali 22, berarti kan 2 dikali 22 min A, sama dengan 5. Berarti kan 44 min A sama dengan 5. Terus 5-nya ke kiri ya, berarti 39 sama dengan A. Nah, ini kan gagal ya. Kenapa gagal? Karena diketahui kalau A-nya itu kurang dari 10. Berarti untuk percobaan pertama gagal nih, 1 sama 21. Oke, terus 21 itu dikali berapa kali berapa sih? 2 nggak mungkin ya. Nah, 3 bisa ya. 3 dikali 7. Nah, sekarang kita coba 3 kali 7, quadrant friends. Kita ganti. Jadi 3 dikali 7. Oke, kalau 3 dikali 7 berarti B-nya 3. C-1-nya 7. Otomatis C-nya adalah si 8. Gitu ya. Nah, di sini juga diganti berarti kan? C-nya 8. Berarti ini 16. 8 kali 2 kan? 39 ini diganti. Jadi 16 kurang 5. 16 kurang 5 sama dengan A, berarti A-nya adalah 11. Masih gagal juga. A-nya harus kurang dari 10, gagal. Ya berarti ini dibalik aja gitu kan? Jangan 3 kali 7, tapi 7 kali 3. Itu dia ya, ini jadi emang caranya ya trial and error ya. Coba terus salah sampai benar gitu kan. 7 kali 3. Berarti B-nya 7, C-nya 3. Otomatis, C-1-nya 3, C-nya 4. Ini kita ganti 4. Ini kita ganti 8 berarti ya. Ini kita ganti 8 kurang 5. Jadinya adalah 3. So, 3, 4, 7 tidak ada yang kelipatan, berarti dia FPB-nya 1. Ya, berarti ini adalah benar. Ya, A-nya 3, B-nya 7, C-nya 4, semua memenuhi ya. A-nya kurang dari 10. Oke, baru sekarang kita cek pernyataannya satu-satu ya. Pernyataan pertama, jumlah ketiga bilangan adalah 14, benar nggak sih? 7 tambah 3, 10, 10 tambah 4, 14, benar. Checklist. Oke. Bilangan terbesar lebih kecil daripada 3 kali bilangan terkecil. Bilangan terbesarnya 7. Ya. 3 bilangan terbesar lebih kecil 7 lebih kecil dari lebih kecil dari 3 kali bilangan terkecil. 3 kali 3. 7 kurang dari 9. Benar ya? 7 kurang dari 9 benar, berarti ini benar. Oke, gitu ya. 1, 2 benar. Sekarang kita cek yang keempat langsung ya, jangan yang ketiga. Yang keempat langsung supaya jawabannya dapat. Berarti jumlah 2 bilangan terkecil lebih besar daripada 8. 3 tambah 4 itu adalah 7. Apakah 7 itu lebih besar daripada 8? Salah kan ya? Berarti ini salah. Jadi jawaban yang tepat yang A. Ya, coba cek yang 3. Hasil kali ketiga bilangan adalah 84. Coba, bener nggak? 7 kali 4, 28 kali 3. Bener ya? 28 kali 3 tuh 84. Sip? Oke, jawabannya adalah si A. Nah, untuk soal nomor 7, tadi udah kakak bilang ya. Jadi, kemungkinannya adalah si BC-nya itu 3 sama 7 gitu ya.
Kak, gimana Kak kalau ketukar Kak? Ya nggak apa-apa. Kita anggap B kali C-nya adalah 21. Kita ambil aja B-nya itu 3, C-nya itu 7 gitu ya. Berarti B-nya sama dengan 3, C-nya adalah 7. Berarti kalau C-nya 7, kita bisa peroleh A-nya ya. Dari A plus C sama dengan 13, kita peroleh A plus 7 sama dengan 13. Berarti kita punya A-nya sama dengan 13 dikurang 7, yaitu adalah 6. Nah, di sini gagal kode friends. Kenapa gagal? Karena 3 sama 6 berkelipatan. Ya, 3 sama 6 berkelipatan, jadi nggak mungkin gitu. Nggak mungkin B-nya 3, A-nya 6. Kenapa? Karena FVB-nya harus 1. So, berarti kita harus balik gitu ya. Jangan 3 kali 7, tapi 7 kali 3. Kalau 7 kali 3 bener nggak nih kira-kira gitu. Kita cek dulu aja ya, 7 kali 3. Berarti C-nya 3 ya. C-nya 3, berarti ini adalah jadinya 10. Nah, kan kalau ini 10, 3, 7, nggak ada yang saling berkelipatan kan? Berarti ini adalah FVB-nya 1 kan? Ya nggak? Berarti ya udah ini udah benar. Ya udah. Berarti ini dapat semua. Tinggal dicocokin ke yang 1, 2, 3, 4-nya. Gitu. Coba teman-teman cocokin. Kira-kira jawabannya yang mana? Dapatnya 2 dan 3. Oh, bisa 2 dan 3 ya? 1. Hasil kali ketiga bilangan adalah 120. Oh, harusnya 210 ya? Ya, ini salah ya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7. Benar ya? Nah, ini harusnya jawabannya secara logika ya, kita nggak perlu cek semua sih C ya. Cuma kita cek juga nih, katanya soalnya kata Anissa Maharani 3-nya bener gitu. Coba kita cek. Jumlah dua bilangan terkecil sama dengan bilangan terbesar. Sama. Oh iya, betul. Ya, berarti ini harusnya 2 sama 3 ya. Oke, mantap. Jumlah ketiga bilangan adalah 18. Salah ya? Oh, pantesan nggak ada yang jawab ini. Kakak yang salah bikin soalnya. Oke, berarti yang benar itu adalah jawabannya 2 sama 3 ya. Berarti ini gagal nih, 2 dan 3. Oke. Nggak apa-apa ya, ini belajar nih. Kak, di SBM ada nggak sih Kak yang nggak ada jawabannya? Ada, tapi jarang. Jarang banget. Tapi ada, beberapa kali ya ada. Oke, sampai sini teman-teman cara penyelesaiannya paham ya? Jadi kakak maunya tuh kalian tuh bukan hanya bisa mengerjakan soal ini gitu, tapi soal yang lain setipe gitu. Jadi target kakak itu gitu ya. Makanya kakak berharap banget pretest, post-test semuanya dijalanin gitu ya. Karena kalau misalkan nggak dijalanin, kakak nggak susah menjamin kalau kalian tuh bisa atau enggak gitu. Coba kita cek ya. Apakah nomor 2 itu bilangan yang benar? Atau n-1 kuadrat itu adalah plus n itu adalah genap? Ya, coba kita cek nih apakah genap atau enggak. Atau yang nomor 1 lah kita cek dulu apakah pasti ganjil atau enggak. Contoh, misal kita ambil n-nya 1. Kalau n-nya 1 berarti kan jadinya ganjil ya. Kalau n-nya 1 nih. Kalau kita ambil n-nya 1, ini jadi ganjil. Kenapa? Karena jadinya adalah si 5 ya. 3. 2 tambah 2, 4. 4 kurang 1, 3. Tapi kalau kita ambilnya 2 n-nya, ya, genap gitu ya. Perwakilan untuk genap. Jadinya adalah 8. Terus 2 kali 2, 4 ya. 4 dikurang 1 adalah apa? 12 kurang 11 ya. Berarti jadinya adalah ganjil juga. Berarti pernyataan pertama benar apa salah? Benar apa salah? Ganjil apa bukan? Pasti ganjil ya kode friends ya. Kenapa pasti ganjil? Karena ini pasti genap, ini pasti genap. Nah, genap dikurang ganjil, hasilnya pasti ganjil. Ya, bilangan genap dikurang ganjil, pasti hasilnya ganjil. So, yang 1 itu benar. Ya. Yang 2, benar apa salah? Yang 2 salah, jelas ya, karena n-nya di sini nggak jelas. Oke? Kamu cek aja kalau n-nya 1, hasilnya ganjil. Udah salah tuh ya, berarti ini salah. Ya udah, 1 benar, 2 salah, kita nggak perlu ngecek semua ya. Berarti yang tepat tuh pasti yang B. Oke? Jadi 4n kuadrat min 2n pasti genap. Kenapa? Karena ini kali 4 kali 2 pasti genap. Ganjil dikuadratkan itu adalah hasilnya adalah harusnya ganjil.
Karena ganjil kali ganjil itu ganjil, bukan genap. Jadi jawaban yang tepat yang B. Benar banget. Oke, yang tadi kakak bilang, jadi kita cek dulu nih. Biasanya kalau soal seperti ini, itu berpola kalau friends ya. Jadi jangan sampai kalian ngitung 3 pangkat 2021 yang nggak mungkin ketemu ya. 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 1. 3 pangkat 1, kalau kita bagi sama 4 ya, sisanya kan, ya 3 itu kan lebih kecil daripada 4 ya. Berarti sisanya 3 itu sendiri ya. Sisanya 3. Ya, sisanya 3. Sisa 3. Nah, kalau 3 pangkat 2 dibagi 4, berapa sisanya? 3 pangkat 2 itu 9 ya. 9 dibagi 4, ya. 9 dibagi 4, 2 kali 4, 8. Nah, sisanya 1 ya. Berarti sisanya 1. Oke, 3 pangkat 3 dibagi 4, berapa sisanya? Berarti kan 27 kan? 3 pangkat 3 itu 27. 27 dibagi 4, sisanya adalah 6 kali 4. 24. 3, sisanya 3. Oke, 3 pangkat 4, berarti 81. 81 dibagi 4. Sisanya berapa? 2 kali 4, 8. Sisa 1 ya? Oke, berarti ini sisa 1. Nah, polanya kelihatan dong, ya nggak sih? 31, 31, 31, dan seterusnya. Berarti apa? 2021 ini kan ganjil ya. Ini ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, ketika 2021, ya pasti nanti sisanya adalah 2021. Karena 2021 itu ganjil, maka samanya kayak yang ganjil. Sisanya 3. Udah selesai. Jawabannya B. Gampang kan? Sip. Oke, kita bakal bahas. Jadi di sini ada yang jawabnya dapetnya 4 Kak. Ya udah, 4 kan dibagi 4 0. Ya, maksudnya bukan 0 sih. 4 dibagi 4 1 ya, sisanya 0 kan. Berarti jawabannya 0 gitu. Ya enggak? Nah, tadi yang 3 pangkat 2021 yang di nomor 9 udah ya selesai ya. Tinggal kita cari yang 5 pangkat 2040. Nah, dengan cara yang sama, dengan pola ya. 5 pangkat 1 kita bagi 4, sisanya adalah 1 ya. Karena 5 dibagi 4 sisanya 1. 5 pangkat 2 itu 25. 25 dibagi 4, berarti kan 24 yang paling mendekati ya. Sisanya 1 juga gitu ya. 25 dibagi 4 itu 6. 24, sisa 1. Sekali lagi ya, kita coba. 5 pangkat 3 dibagi 4, sisanya berapa? 1 juga pasti ya. 125 dibagi 4. Berarti 3 sama 1 ya. 4. Udah, gitu kan, sisanya 1. Berarti apa ya? Berarti mau 5 pangkat berapapun, kalau dibagi 4 ya sisanya 1. Gitu ya. Berarti ini sisanya 1. Nah, belum selesai ya. Kita jumlahin dulu ini. 3 ditambah 4. 3 tambah 4. 3 tambah 1 kan 4 ya. Berarti 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa sisanya? Nggak sisanya kan? 0 kan? Nih. Ya udah, jawabannya 0. Kayak gitu. Jadi Anissa bener ya, tinggal dilanjutin aja Anissa. Oke, gimana sampai sini? Corner Friends, paham kah? Jadi jawabannya tuh mustahil ini ya. 7 sama 9 mustahil. Kenapa? Karena di syarat, si sisa pembagian itu pasti lebih kecil daripada pembagi. Kalau dia pembaginya 4, pasti sisanya itu di bawah 4. Jadi jawabannya antara 0, 1, 3. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya hari ini adalah, apabila soal bertipe algoritma pembagian, maka fokuslah kepada mana pembagi, hasil bagi, dan sisa. Oke, fokus ke situ. Nah, terus kalau misalkan ada yang kayak angka jutaan atau ratusan ribu, maka kita perlu nih tahu sifat habis dibagi yang barusan ya. Habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan seterusnya. Itu kalian perlu tahu, jadi jangan sampai menghitung manual. Oke, kalau gitu kakak cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, friends.